Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mak Ting Channel. Masih membahas tentang tanaman hias, pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal lebih dekat dengan salah satu jenis anggrek unik, yaitu anggrek Brassia. Seperti apakah anggrek Brassia ini? Anggrek Brassia adalah salah satu anggrek aromatik terbaik yang disediakan alam untuk kita. Jenis anggrek ini populer di kalangan penggemar anggrek karena sepalnya yang berbentuk aneh. Anggrek Brassia atau anggrek laba-laba adalah anggrek epifit yang berasal dari negara-negara Amerika Selatan seperti Meksiko, Peru, dan Hindia Barat. Biasa disebut anggrek laba-laba karena bentuk sepal yang panjang layaknya bintang yang menyebar seperti kaki laba-laba. Tidak seperti anggrek lain yang ditemukan di hutan hujan tropis, anggrek laba-laba paling banyak ditemukan di pegunungan Andes di Peru. Ada beberapa varietas di bawah genus Brassia, yang paling umum adalah Brassia berekor atau Brassia caudata. Anggrek Brassia termasuk dalam subsuku Oncidiinae. Dinamai setelah William Brass, seorang ahli botani Inggris, dan Robert Brown mendeskripsikannya pertama kali pada tahun 1813. Ukuran dan pertumbuhan. Anggrek Brassia tumbuh di hutan basah yang menempel di cabang-cabang pohon besar. Penyebarannya diserbuki oleh lebah laba-laba unik yang menyengat bunga, mengira bunga anggrek Brassia adalah serangga, dan kemudian berpindah ke bunga berikutnya, sehingga membantu penyerbukan. Anggrek Brassia bukanlah jenis anggrek yang paling bervariasi seperti halnya anggrek Phalaenopsis. Namun, ada beberapa variasi warna dari anggrek Brassia selain beberapa warna coklat, kuning, jingga, dan sedikit variasi mungkin ada pada hibrida. Beberapa varietas anggrek Brassia yang populer, antara lain, Brassia berekor, atau Brassia caudata. Jenis ini mungkin merupakan salah satu anggota genus yang paling menonjol, baik karena bintik-bintiknya yang khas maupun penyebarannya yang luas. Anggrek laba-laba yang secara khusus menampilkan karakteristik sepal panjang dari genus ini adalah Brassia yang melengkung, atau Brassia arcuigera. Jenis yang dapat tumbuh dengan warna kuning cerah atau jingga sehingga penampilannya cukup mencolok adalah jenis spesies Brassia maculata. Ada sekitar 50 spesies anggrek Brassia yang ditemukan di Meksiko, Amerika Tengah, Karibia, dan Amerika Selatan. Beberapa spesies yang paling populer adalah Brassia caudata, anggrek laba-laba. Brassia maculata, anggrek berbintik. Brassia versicolor, anggrek warna-warni. Brassia coccinea, anggrek merah. Brassia violacea, anggrek ungu. Anggrek Brassia memiliki bunga yang indah dan harum dengan berbagai warna. Mereka memiliki bentuk seperti bintang. Beberapa orang mengasosiasikan kelopaknya yang panjang dengan kaki laba-laba, itulah sebabnya dinamakan anggrek laba-laba. Sepal bisa menggantung 10 inci atau bahkan lebih. Bunganya mekar 2 kali setahun dan bertahan selama beberapa minggu. Rontoknya bunga secara tiba-tiba biasanya karena kekurangan air atau penyiraman yang terlambat. Saat anggrek selesai mekar, Anda harus memotong tangkai bunga hingga pangkalnya. Berbeda dengan anggrek Phalaenopsis. Paku bunganya tidak bercabang, sehingga tidak ada keikis atau cabang. Kelopaknya berwarna kuning atau hijau dengan bintik merah marun atau magenta. Mereka memiliki bibir besar yang berwarna putih. Bunga menawan ini menarik lebah betina dan membantu penyerbukannya. Anggrek Brassia memiliki akar putih yang tetap putih bahkan setelah disiram. Tidak seperti beberapa anggrek lainnya, mereka tidak menjadi hijau setelah disiram. Anggrek Brassia tidak rumit dan merupakan anggrek yang ramah bagi pemula. Asalkan terpenuhi semua persyaratan pertumbuhannya seperti persyaratan cahaya. Anggrek Brassia tidak terlalu pilih-pilih soal kebutuhan cahayanya. Ia menyukai cahaya terang atau cahaya sedang, tidak seperti anggrek vanda. Mereka mekar dengan baik dalam cahaya sedang juga. Cahaya terang bermanfaat bagi mereka tetapi bukan suatu keharusan. Waspadai sinar matahari langsung karena dapat membakar daun. Pada suhu yang lebih dingin, Anda dapat memberi mereka lebih banyak cahaya karena siang hari yang lebih singkat. Letakkan tanaman di bawah naungan tajuk pohon yang menerima cahaya tidak langsung sepanjang hari. Persyaratan air. Menyiram anggrek laba-laba bisa sedikit rumit. Karena anggrek ing menyukai banyak air dan tidak pernah suka benar-benar kering. Sirami anggrek Brassia secara menyeluruh karena tumbuh subur di kelembapan tinggi. Biarkan mengering sedikit di antara penyiraman.
Ingatlah untuk menyiram lebih banyak air dalam cuaca yang lebih kering dan lebih hangat. Sangat direkomendasikan penyiraman setiap hari kedua atau ketiga selama periode pertumbuhan musim kemarau, dan setiap hari ketujuh selama musim penghujan. Jika Anda melihat pseudobulbs berkerut, itu berarti anggrek Anda perlu disiram. Akarnya tidak menunjukkan kebutuhan air dengan baik karena warnanya selalu putih. Tanda kekurangan air lainnya adalah bentuk daun lembek dan berkerut. Jangan buang pseudobulb lama karena berfungsi sebagai cadangan air dan nutrisi. Kelebihan air bukanlah masalah besar bagi anggrek ini karena dapat mentolerir sedikit air ekstra. Namun, kondisi tanah yang basah dan lembab dalam waktu lama dapat membuat tanaman Anda membusuk. Jika anggrek Anda tidak sehat, kemungkinan besar karena penyiraman yang tidak teratur. Pertahankan jadwal penyiraman yang tetap dan patuhi itu. Anggrek Brasia adalah anggrek yang tumbuh pada suhu hangat. Suhu antara 15 hingga 27 derajat Celcius bekerja dengan baik untuk anggrek ini. Suhu yang lebih hangat di atas 27 derajat Celcius membantunya mekar. Tapi jangan meletakkannya di tempat terbuka saat suhu turun di bawah 10 derajat Celcius. Anggrek Brasia dapat mentolerir suhu yang lebih rendah dan lebih tinggi, tetapi kinerjanya akan lebih baik pada suhu menengah. Sebagai aturan umum, semakin tinggi suhunya, semakin tinggi penyiramannya. Dan sebaliknya. Anggrek Brasia di habitat aslinya tumbuh sebagai epifit yang berarti tidak perlu media tanam khusus. Tumbuh baik bila ditanam di mos putih dalam pot gantung atau ditempel di batang pohon. Gunakan pot plastik bening dan transparan untuk menanam anggrek Anda jika Anda seorang pemula. Ini akan membantu Anda untuk melihat apakah media tanam telah mengering. Akar tidak akan membantu kita menilai apakah tanaman membutuhkan air atau tidak, tetapi kita harus mengamati media tanamnya. Jika media tanam sudah hampir kering dan sedikit lembab, kita bisa menyirami anggrek kita. Anggrek Brasia lebih menyukai lingkungan yang lembab. Cobalah untuk menjaga tingkat kelembapan antara 50 dan 70% pada siang hari dan lebih tinggi pada malam hari. Letakkan baki kelembapan di sekitar anggrek kita dan sirami tanaman secara teratur untuk menjaga kelembapan tetap tinggi. Dengan kelembaban yang tinggi kita harus memastikan aerasi dan sirkulasi udara yang baik di sekitar akar untuk mencegah masalah busuk akar dan penyakit jamur. Jika aerasi dan sirkulasi udaranya buruk, akan membuat terlalu lembab. Kelembaban yang berlebihan dapat menyebabkan busuk akar, busuk leher, atau penyakit busuk daun botrytis. Anggrek Brasia tidak memerlukan perawatan khusus untuk pemupukan. Pupuk anggrek kita secukupnya saja dengan mengikuti petunjuk pada label pupuk anggrek. Beberapa orang tidak pernah memupuk anggrek laba-laba mereka, dan masih mekar dengan sempurna. Jadi kita bisa melihat betapa santainya spesies anggrek ini. Anggrek Brasia tidak perlu sering direpoting kecuali ditanam di mos putih. Jika ditanam pada mos putih di pot gantung, ganti mos putih setiap tahun dengan batch baru agar tidak menyebabkan pembusukan tanaman. Jika anggrek Brasia tumbuh lebih besar dari pot yang ada dengan menumbuhkan pseudobulb baru atau media tanamnya sudah mulai membusuk, itulah saatnya untuk merepoting anggrek laba-laba kita. Buang media tanam lama tanpa merusak akarnya. Gunakan campuran media tanam baru berupa kulit kayu dan perlit kemudian pindahkan tanaman ke pot baru, lalu lengkapi dengan mos putih di atasnya. Perbanyakan dilakukan dengan membagi pseudobulbs. Perbanyakan anggrek tidak mudah. Jadi jangan sampai pertumbuhannya terhenti karena kita terlalu dini memperbanyak anggrek laba-laba kita. Pisahkan tanaman, hanya jika memiliki setidaknya 3 pseudobulb dalam satu rumpun barunya. Demikian video Mak Ting Channel kali ini, tentang anggrek Brasia, anggrek unik, beraroma wangi. Yang mudah sekali perawatannya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.